aku ngomong yang penting gak panik, tapi tetap aja di depan anak itu cuman teori dan tetap panik. Gila, jadi selalu baca doanya tuh nggak cuma doa anak sebelum makan, tapi doa ibu semoga dimakan makanannya ya. Pintar. Hai dear, ketemu lagi di channel aku Perjalanan Vicky Shu. Nah, kali ini karena banyak banget yang minta, aku akan coba share salah satu menu MPASI dari Mas Gwinandra. Nah, kali ini aku sudah siapin nih bahan-bahannya. Tuh ya, kalau mau lihat untuk menu kali ini aku sudah menyiapkan beras. Lalu ini adalah silken tofu. Lalu sayur-sayurannya kali ini aku sudah siapkan bayam, tomat cherry, baby buncis, dan untuk bumbu aromatiknya bawang putih. Lalu nanti untuk lemaknya kali ini aku memakai unsalted butter sama ada keju. Dan untuk protein hewaninya aku udah siapin nih daging giling, tuh daging sapi. Nanti aku akan pakainya secukupnya aja. Ya. Dan untuk mengenai MPASI itu sendiri, kapan sih sudah harus diberikan kepada sang baby, itu semua tergantung masing-masing orang tua dan kondisi anak. Bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter anaknya. Nah, kalau aku sendiri sih taunya dari mana sih? Biasanya aku baca-baca buku nih, aku juga udah siapin beberapa buku yang memang aku sering baca atau kadang browsing. Tapi yang paling penting juga harus konsultasi ke dokter anak masing-masing ya, karena itu yang terpenting. Mereka juga selain ibu, mereka yang tahu kondisi dari anak itu sendiri. Nah, selain tanya dokter, seperti tadi aku udah bilang, aku juga baca buku. Nah, karena kadang kan kita kan takut salah ya, karena kita bukan ahlinya. Nih, banyak yang tanya, Kak, kemarin Mas Gwinandra nih mulai MPASI usia berapa sih? Kalau dulu Mas Abimanyu mulai di 5,5 bulan. Nah, Mas Gwinandra kemarin mulai pas 6 bulan kurang seminggu. Jadi sebenarnya dokternya mensarankan untuk tepat 6 bulan karena berat badan semuanya udah cukup. Dulu Mas Abimanyu juga sih sebetulnya sama aja udah cukup. Tapi ya emaknya penasaran, jadi aku kasih menu-menu yang simple-simple. Sebenarnya kata dokter kalau mau mulai duluan pun di usia misalnya 6 bulan kurang seminggu langsung menu komplit juga nggak apa-apa, tapi ya itu masing-masing kepercayaan orang tua dan dokternya ya gitu. Nah, kapan sih MPASI ini? Aku sambil baca karena aku bukan ahlinya jadi takut salah. Nih dari dokter Meta nih. Waktu yang tepat itu memang yang disarankan adalah ketika bayi itu sudah berusia 4-6 bulan. Karena memang itu kondisinya sudah siap sistem pencernaannya ya. Dan prinsipnya menurut WHO, strategi pemberian MPASI yang baik yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan secara responsif. Nah, yang dimaksud dengan tepat waktu sudah pasti disesuaikan dengan kebutuhan dari anak itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan adekuat nih banyak yang bingung ya. Jadi aku baca ini. Adekuat artinya MPASI yang diberikan harus mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang, dapat memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Nah, itu. Jadi semuanya tuh harus sesuai jumlah, frekuensi, konsistensi, dan variasi makanan. Nah, itu kan yang paling banyak ditanyakan ya. Nih, makanya tadi aku seperti yang sudah aku jelaskan, nih aku tadi udah ada beras, tahu, lemaknya, lalu tahu ini sebagai protein nabati, lalu daging sebagai protein hewani, dan pastinya sayur. Semuanya komposisinya juga harus tepat. Mungkin takaran-takarannya setauku tuh karbohidrat tetap yang harus paling banyak ya, yang lainnya disesuaikan. Jadi jangan sayur kebanyakan juga belum boleh. Semuanya harus tepat semuanya. Nah, sekarang kita akan coba masak. Yang pertama kita harus cuci tangan harus bersih, semua alat masaknya juga harus bersih. Bahan-bahan masakannya juga harus bersih karena kita nggak mau dong anak kita sakit atau diare.
Nah, kalau aku biasanya masak tuh maunya yang simple. Dan ingat ya ibu-ibu, kita bisa masak menggunakan alat masak apapun yang ada di rumah. Jadi jangan dibawa pusing. Bahan makanannya juga nggak harus yang organik, nggak harus yang begini begitu, enggak. Yang penting memang sehat dan diperbolehkan untuk bayi berusia di bawah 1 tahun. Jadi jangan dibawa pusing, jangan dibawa panik. Sangat mudah, dan kita akan coba ini salah satu menunya. Kali ini aku kasih nama apa ya? Aku kasih nama beef tofu with spinach. Gaya ya bahasa Inggris ya. Padahal sebenarnya adalah bubur nasi daging tahu dan bayam ya gampangnya. Oke, sekarang kita akan masukkan semuanya. Kali ini aku akan akan mencoba masak menggunakan alat yang praktis. Ini biasanya aku bawa ketika traveling atau misalnya di rumah, karena ini cukup simpel, masukin semua cemplung kukus jadi blender. Jadi ini gampang banget. Kita akan coba kali ini ya. Cuci beras. Bukan ahli masak ya potongnya. Jangan sampai di komen. Gitu. Kan bukan koki. Itu dagingnya belum. Biar nggak serius-serius amat. Au, kepotong di tanganku ya kan. Oke, sekarang kita masukkan dagingnya. Oke, kali ini aku akan memberikan tips MPASI yang mudah dengan alat yang mudah, yang tinggal cemplung-cemplung deh, nggak perlu tumis-tumis, nggak perlu ngapa-ngapain deh ya. Jadi cuman potong, masukin ya, kukus, bisa ditinggal ngurus anak lagi. Apalagi kan ada 2 ya anaknya, jadi aku biasanya sambil masakin untuk Mas Abimanyu juga. Nah, ini udah selesai. Kali ini aku cuman perlu nyalain aja alatnya, tek, udah. Jadi biasanya aku akan tinggal untuk masakin Mas Abimanyu atau misalnya nyusuin Mas Gwinandra. Maklum, emak-emak anak 2 ya, jadi kesibukannya banyak. Terus, masakin bapaknya juga jangan dilupain ya, walaupun bapaknya juga sama-sama susah makan ya. Bilang nggak pernah dimasakin. Enggak, ada yang dimasakin dia, dimasakin. Anak aja rajin. Buat suami emang nggak rajin sayang, nanti dikiranya aku nggak masakin kamu beneran. Nasi telur. Enggak ya, enak aja. Aku tuh ya setiap hari ya pagi tuh masakin entah pasta, entah roti gitu. Pasta apa, pokoknya udah komplit buat Abimanyu sama suaminya, dimakan roti bakar. Kan kesel ya, jadi lama-lama aku masakin. Tapi nanti siang-siang sore-sore kalau nggak dimasakin ngomel. Curhatan mama ya. Nah, ini kan kita sambil nunggu, biasanya sih sekitar 20 menit atau 15 menit. Sebenarnya harusnya sayurnya tuh, ini ada tulisannya deh kayaknya di sini. Jadi basically kayak daging-dagingan ayam tuh 22 menit, wortel 18 menit, sayur 12 menit, buah-buahan 8 menit. Cuman ya kadang ya aku suka, karena mau ku tinggal apa aku masukin. Jangan ditiru ya ibu-ibu ya. Gitu. Yang penting ini kan isi menunya apa, sampai lupa ditutup. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, kalau MPASI itu jangan dibikin ribet, jangan dibikin panik, apalagi proses nyuapinnya, karena kita udah masak-masak enak, kita udah masak-masak niat, kadang anak-anak menolak, bener nggak ibu-ibu? Tapi yang penting nggak panik ya. Aku ngomong yang penting nggak panik, tapi tetap aja di depan anak itu cuma teori dan tetap panik. Gila, jadi selalu baca doanya tuh nggak cuma doa anak sebelum makan, tapi doa ibu semoga dimakan makanannya ya, jadi biar nggak panik. Dan kembali lagi aku akan bilang, kalian bebas untuk masak pakai apapun. Kadang aku misalnya pakai kayak ini ada slow cooker, atau ini ada juga yang
Ini ada alat masak yang lain juga gitu. Jadi bebas mau pakai panci, mau pakai rice cooker, mau pakai apapun tuh bisa. Aku aja kadang tuh kalau lagi misalnya nanti ini kan makan siang, kadang aku masaknya tuh ditumis-tumis, misalnya ati ayam ditumis pakai tahu, pakai tempe, nanti baru dicampur sama nasinya. Nasinya yang nasi udah lembek ya, baru terus di blender, disaring, itu semua tergantung. Nah, kalau kali ini aku Mas Gwinandra ini udah 7 bulan, maaf ya mama ya yang lain ya, baru kali ini ngasih tips MPASI-nya. Ini bisa digunakan juga untuk anak dari usia 6 bulan atau MPASI pertama, makanya aku kasih yang paling simpel yang kalian cukup cemplung-cemplung, gak usah tumis-tumis segala macam. Nah, hanya yang membedakan nantinya teksturnya. Jadi kalau 6 bulan kemarin aku masih blender halus, sebenarnya di blendernya udah cukup halus, cuman karena mak Parno jadi kadang aku suka masih disaring lagi. Misalnya kalian masak pakai panci kan biasanya disaring. Tapi kalau sekarang 7 bulan aku lagi mulai latih teksturnya untuk lebih naik tingkat nih, lebih kasar tapi tetap masih halus ya. Aduh, kita tunggu kurang lebih berapa menit lagi nih? Kayaknya 20 menitan lagi kali ya. Kita tunggu sampai matang. Terus kita lihat. Ini adalah tantangan berikutnya, menyuapin anak. Semoga nggak drama. Ayo, tunggu dulu. Hai Dir, jadi ini sekarang sudah selesai proses kukusnya. Mau lihat nggak nih hasilnya gimana? Ayo sini mendekat. Dah, ini aku mau buka. Oke. Nah, ini udah jadi nih ya, hasilnya semuanya sudah matang. Tuh. Kan udah matang semua. Sekarang saatnya aku blender ya. Aku blender langsung di sini. Ya. Ini airnya dibuang dulu ya. Nah, kalian nanti bisa menambahkan juga misalnya dirasa terlalu kental atau apa, bebas bisa ditambahkan air kaldu atau misalnya ASI, tergantung preferensi ibu masing-masing ya. Sekarang kita akan tuangkan semuanya ke sini. Nih, tadi semuanya nih. Udah ada daging, ada tomat, ada nasinya. Tuh. Ini langsung jadi nih, lihat tuh. Kelihatan ya, nasinya juga tuh masih ada asapnya. Wow. Terus tadi ada tofunya. Nih, tuh. Semuanya kan sudah lembut ya. Tuh, semuanya lembut nih. Kita udah masukin semuanya ke sini. Nah, untuk tekstur karena Mas Gwinandra ini sudah 7 bulan, jadi aku nggak akan terlalu lembut. Tapi tepatnya nggak sampai aku saring. Biasanya aku tuh waktu dulu awal 6 bulan tuh aku saring dan aku blender halus lalu aku saring. Selanjutnya aku akan kasih lemaknya. Kali ini aku pakai keju nih. Pakai keju dan unsalted butter. Nah, untuk lemaknya ini bisa macam-macam, bisa minyak goreng kalau misalnya tumis-tumis, bisa santan, bisa olive oil, pokoknya apapun yang gampang deh. Mau minyak apapun juga boleh, yang penting bukan minyak bekas pakai. Unsalted butternya aku pakai setengah aja karena tadi aku udah pakai keju. Oke, sekarang waktunya untuk kita blend semuanya sampai halus. Oke. Di blender semuanya. Oke, ini sudah selesai di blender. Sekarang kita akan pindahkan ke dalam piringnya. Oke, ini dia. Ini kita singkirkan lebih dahulu yang lain yang sudah tidak diperlukan. Oke, nih. Nah, biasanya dulu waktu masih 6 bulan, ini selesai di blender halus gini, aku akan saring. Tapi karena ini udah 7 bulan, jadi sudah naik tekstur, aku nggak perlu saring lagi. Nih, ya bisa dilihat, ini kekentalannya pas, sempurna sekali. Jadi, kadang misalnya kayak gini, aku nggak kasih air kaldu lagi. Dan ada tips lain juga, bisa juga ketika kalian tadi mengukus semuanya termasuk nasi, memasak nasinya tuh airnya menggunakan air kaldu, itu juga nikmat. Tapi kalaupun misalnya, aduh nggak sempet ya bikin kaldu gitu, ya walaupun sekarang juga bisa beli ya, banyak yang jualan kaldu juga gitu. Tapi kalau misalnya, aduh malas ribet, manas-manasin ini itu, bikin air biasa juga nggak apa-apa, tetap nikmat rasanya dan
insya Allah dimakan oleh anak. Nah ini tuh teksturnya udah pas banget, jadi dibalik juga nggak tumpah. Ini bagus ya buat anak, jangan terlalu cair, juga jangan terlalu kental, biasanya anak suka menolak. Kalau terlalu kental bisa ditambahkan dengan air atau air kaldu tuh. Iya, pas sekali. Ye, berhasil. Sekarang adalah tantangan berikutnya, mau nggak ya anaknya makan, lahap nggak, doyan nggak, karena itu juga yang bikin deg-degan setiap ibu-ibu. Oke, sekarang kita lanjut, kita akan panggil Mas Gwinandra dan aku akan suapin dia makan. Ya. Oh. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Minum dulu. Yang sendiri. Minum dulu. Nah, ini dia hasil masakannya tuh. Ya, kita bismillah. Ya Allah. Selain berdoa, tadi sudah doa sebelum makan, ibunya juga berdoa semoga dilancarkan. Ada yang lupa. Pakai ininya dulu, sini sayang. Oh, tunggu sabar, lapar. Ada yang udah lapar. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Apa punya dinosaurus? Tunggu ya. Nih. Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Kecil. Yeah. Buka mulut. Ini wajar untuk menguji kesabaran pemirsa. Siapin anak tuh harus bisa jadi badut. Harus sabar, harus bisa jadi badut. Dan kadang seorang bapak yang baik itu bisa membantu ibunya menjadi badut. Lo tangannya nggak usah ikut-ikut. Lep. Cilup. Pinter, masya Allah. Buka mulutnya. Aduh. Tuh. Kita lap dikit tangannya. Pintar ya. Pintar ya. Cilup. Ya. Dikunyah ya, pintar ya sayang ya. Cilup. 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 Pintar sekali ini anak ganteng. Alhamdulillah masak hari ini berhasil. Winnya suka. Pokoknya begitu ya, begitu kita selesai masak, terus anak makan mau buka mulut itu, ya Allah, bahagianya tuh melebihi apapun. Pintar. Tapi begitu juga kalau anak tutup mulut, mengunci mulut, itu langsung kegalauan luar biasa. Siapa yang kayak aku juga nih, pasti banyak. Dindak. Pintar. Aduh, pintarnya. Pintarnya lapar bubu. Berbagi tips MPASI, salah satu menu MPASI Mas Gwinandra, dan tadi kalian lihat sendiri sudah aku coba juga ke Mas Gwinandra dan dia suka ya. Dan pastinya kalau misalnya kalian mau mencoba menunya, jadi kalau kalian masak menu ini juga please
tag ke Instagramku ya @VickyShu. Jadi aku tahu kira-kira kreasiku cocok juga nggak di anak kalian. Nah, next aku akan share menu-menu MPASI juga dan alat-alat apa yang digunakan supaya ibu-ibu semua di rumah bisa mengerjakan membuat MPASI dengan bahagia. Sampai ketemu. Muah. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen sebanyak mungkin biar aku terus semangat untuk bikin konten. Dadah!